tapi dia tidak mau memberi begitu Bu. Terus kita komplain. Nah komplainnya itu ke rumah sakitnya lagi, terus nggak digubris, bisa komplain kemana ya Bu? Ya, kalau rumah sakit kan ada ke apoteknya, terus bisa ke manajemennya, bisa juga ke hotline-nya 500 567. Atau mungkin gini Bu, saya tanggapin Pak Roni, Bu Romi Bu ya. Ini kan beliau kan memang kan udah tahu artinya bahwa penyakit kronis ini di dokter puskesmas artinya dia sudah tahu harus memberikan, harusnya kan seperti itu Bu. Sudah tahu. Obatnya untuk 30 hari. Iya, Tapi betul. tetap dari mereka mengasih 3 atau 5 hari. Nah, ini apakah tidak ketahuan dari pihak dokter si puskesmas ataukah memang dia tidak memberikan obat yang yaitu 1 bulan itu Bu? Iya, mungkin pada waktu itu pemberian obatnya itu tidak disadari bahwa itu untuk hipertensi. Iya. Jadi diresepkan untuk 3 atau 5 hari. Nah, tolong diingatkan saja. Pusing-pusing biasa kali. Iya. Tolong diingatkan. Kan dicek tensi. Oh iya. Tapi itu obat hipertensi atau obat pusing gitu kan? Obat hipertensi Bu. Nah, kalau obat hipertensi harus rutin 30 hari. Iya. Konsul lagi ke dokternya. Oh gitu Bu ya. Iya, katakan resepnya dokter kenapa cuma 3 hari gitu. Bolak-balik aja Mas Romi jadi biar bisa ini sedikit. Dia ramping bener kau Bu. Yang saya khawatirkan saya bolak-balik tambah kurus dan tensi saya bisa naik nanti. Maaf Bu ya Bu. Sabar. Saya suka ke bawah. Aduh. Saya suka ke bawah. Suka hipertensi saya naik. Aduh. Kalau kurusnya bagus, tapi naik hipertensinya kurang bagus. Jangan. Suka kaget saya. Saya mau nanya lagi nih Bu, Iya. kalau misalnya obatnya Wah, terima kasih. Terima kasih. Makasih Ini adalah Elis. minuman favorit kalau misalnya ada pengunjung yang datang ke sini. Oh, ini spesial ya. Terima Teh kasih JKN. banyak. Teh JKN. Nah, ini Bakti mau nanya lagi nih Iya. Bu, berkaitan dengan tadi obat-obatan. Iya. Kalau misalnya Mas Romi ini kan obatnya misalnya suka minum yang namanya A misalnya, terus tiba-tiba kambuh lagi, boleh nggak Bu request gitu sama puskesmas gitu atau mungkin ke rumah sakit bahwa obatnya yang biasa saya minum yang A gitu? Sekarang mau minum namanya atau obatnya? Ya obatnya. Oh, yang obatnya. Jadi yang jelas itu obatnya itu zat aktifnya apa. Nah, terus kemudian itu berdasarkan resep dokter. Bukan berdasarkan kita mau untuk nama obat apa. Mbak Bakti pernah dengar obat generik? Iya. Nah, Pernah, Bu. itu. dia. Jadi sebelumnya saya cerita dulu ya. Iya, boleh. Jadi obat generik itu adalah obat yang namanya menggunakan nama zat aktifnya. Kemudian ada juga obat generik lain yang menggunakan nama dagang. Nah, sebenarnya isinya sama. Mau nama dagang, mau nama generik, isinya sama. Jadi yang paling penting tuh isinya. Bukan namanya. Karena mutunya sama, pabriknya dibuat dengan cara pembuatan yang baik, komposisinya sama, mutunya sama, seperti itu. Nah, di luar obat generik dan obat nama dagang ini ada yang namanya obat paten. Nah, obat paten ini memang satu-satunya karena masih dalam perlindungan paten. Baru produsen yang memiliki obat itu yang memproduksi. Industri lain belum bisa memproduksi. Tapi Gitu. kalau secara kualitas sendiri antara Kualitas paten dengan generik, Nah, itu nggak bisa dibandingkan antara generik dengan generik nama dagang itu sama. Kalau paten itu masih satu-satunya, jadi belum ada generiknya seperti itu karena masih. Bu maaf nih, saya pernah Iya. ngalamin. Iya. Ini waktu itu pas saya minum yang obat generik ya dengan fungsi yang sama itu untuk mengeluarkan cairan. Iya. Yang satu lagi dengan merek yang lain tapi yang paten. Pas saya minum yang generiknya Bu, itu tidak maksimal hasilnya. Tapi begitu saya yang paten, saya tanya dokter, Pak Roni minum yang mana? Saya bilang yang generik. Oh pantesan, jangan, harusnya yang paten karena itu lebih jos, dia bilang, lebih ini. Nah itu gimana tuh Bu? Sebenarnya itu nggak benar karena kalau sudah ada generik itu tidak ada yang paten lagi. Tapi itu ada sebenarnya membedakan mereknya Bu. Itu nama dagang, hanya namanya dagang. Jadi itu sebenarnya kita harus lihat juga itu bisa saja subjektif ya. Bisa saja karena penyakitnya sudah mau sembuh baru makan obat yang lain seperti itu. Tetapi pada prinsipnya itu mutunya sama, bahkan pabriknya sama, bahan bakunya sama, cara pembuatannya juga baik yang sama. Bu, maaf saya mau nanya nih Bu. Iya. Anak saya kan waktu itu sakit Bu ya. Iya. Saya bawa ke puskesmas Bu. Iya. Sampai di puskesmas itu dikasih surat rujukan Bu. Oh. Begitu dikasih surat rujukan,
saya bawa anak saya ini Bu ya. Sudah didaftar JKN belum? Sudah daftar, Sudah. sudah daftar Bu. Terus saya bawa kerujukan itu ke rumah sakit swasta Bu, yang lebih gede Bu ya. Oh, iya. Nah ternyata itu pas saya tahu obatnya itu tak ditanggung Bu. Maksudnya lebih mahal Bu. Macam mana Bu? Saya jadi pusing kadang-kadang. Begitu saya sakit pula Bu. Aduh. Iya. Bu, penjelasannya Bu. Jadi kalau dapat rujukan itu adalah kerujukan rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi masuk ke rumah sakit yang sudah bekerja dengan BPJS, obatnya sudah ditanggung. Termasuk Semua ya Bu ya sudah semua, ditanggung ya, yang semua. kerja gitu ya. Terus Bu, saya mau tanya tadi, ya malu lah Bu, saya kalau urusan angka mengangka paling awal Bu, karena kan biasa kang parkir Bu. Plit 2.000 Bu. iya. Nah, kalau saya mau tanya tadi, Ibu sebut nomor 50567 itu, Iya. Nomor apa itu Bu? Oh, itu nomor untuk pengaduan atau mau bertanya atau mengadukan, mau meminta informasi, silakan. Oh, di situ, berarti ke situ Iya. nomornya. Iya, iya, iya. Oh, catatlah. 500 berapa? 50567. Iya. Hafal kan kau? Kalah. Berarti kalau Jakarta pakai kode 021. 021. Pintar kali kau. Iya dong. Gue pikir cuma badannya saja yang gini. Ya gini Bu, Takut traktir. penduduk kita kan cukup besar dan Iya, banyak ya Bu. iya. Ya. Apakah cukup nih Bu obat kalau memang maksudnya bahwa kita nih ya pas kondisi sakit semuanya kita merujuk ke rumah sakit atau puskesmas, kapasitas obat yang disediakan itu cukup Bu dengan pemerintah gitu? Iya, sebenarnya penduduk kita kan memang dari dulu kan sudah 240 juta. Nah, itu sudah dilayani dengan obat-obat buatan Indonesia. Iya. Kita punya industri farmasi kira-kira 210 lah ya jumlahnya. Dan ini semuanya sudah berpartisipasi untuk menyediakan obat-obat yang diperlukan termasuk di JKN ini. Jadi itu sudah dipersiapkan obat-obatannya, terutama obat-obat yang paling dibutuhkan, obat-obat esensial. Kadang gini juga Bu, di satu rumah sakit si dokter ini memberikan obat. Iya. Nah, yang mana tuh obatnya itu kadang-kadang di luaran nggak ada Bu. Cuma kita kan hanya dengar-dengar aja nih Bu. Kadang-kadang kan dari pihak dari tempat farmasi atau apa. Oh iya nih Dok, pakai ini aja nih Dok. Bawanya dengan obat yang hipertensi yang sama. Oh dokter pakai ini aja. Nah kan gitu loh Bu. Jadi kadang-kadang di luar nggak ada nih Bu, kita nyari di apotek luar. Harusnya adanya di dalam rumah sakit itu Bu. Oh, sebenarnya obat-obatan itu ada yang namanya obat-obat esensial. Nah, obat-obat esensial itu yang paling dibutuhkan oleh pasien itu seharusnya ada di rumah sakit. Bisa dicontohkan nggak Bu? Obat buat apa aja? Contoh apa? Obat pusing? Apa obat? Oh, Yang ini apa? Jenis penyakit apa gimana? itu kita sebut itu golong atau kelompok terapi lah. Jadi untuk seluruh kelompok terapi ada di daftar obat-obat esensial itu. Kita juga punya daftar obat esensial nasional. Rumah sakit juga punya daftar. Artinya rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, Iya. dia hanya memberikan obat-obat yang bergenerik atau dia juga memberikan obat yang paten Bu? Sebenarnya dua-duanya ada. Karena Oh iya Bu. aduh, Ayam penyet JKN. khas dari JKN. Oh, alhamdulillah. Aduh, meni servis tak ada. Sedap sekali. JKN, jaminan kesehatan untuk kita semua. JKN, Indonesia lebih sehat. JKN, Indonesia lebih sehat. Indonesia lebih sehat. Saya mau minta rujukan ke rumah sakit. Bapak sakit apa ya? Diperiksa dokter dulu ya, Pak. Bapak hanya batuk dan flu biasa. Minum obat dan istirahat yang cukup. Surat rujukannya gimana? Tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Untuk pelayanan kesehatan dasar, cukup di puskesmas saja, Pak. Diminum 3 kali sehari ya, Pak. Berapa biayanya, Bu? Semua ditanggung oleh JKN. Jangan lupa, makan makanan yang bergizi. Bekerja ke luar negeri adalah pilihan. Persiapkan diri Anda dari segala aspek,
baik dari sisi peningkatan kualitas dalam bekerja, kelengkapan dokumen, dan juga pemahaman budaya dan peraturan di luar negeri. Jangan terpengaruh oleh bujuk rayu pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari proses pemberangkatan. Jangan berangkat sebelum siap. Dari hasil diagnosa dan pemeriksaan lab, anak ibu harus kita rujuk ke rumah sakit. Sakitnya parah ya? Anak ibu perlu pengobatan lebih lanjut. Jadi pasien sudah bisa diterima ya Mbak? Mari Bu, ini kartu JKN-nya. Jangan lupa dibawa ke rumah sakit ya. Alhamdulillah ya Nak, sudah lebih baik. Untung ada JKN. Istirahat yang cukup, pasti cepat sembuh. JKN, JKN, Indonesia lebih sehat. Nah, berarti memang obat-obat itu memang semuanya harus ada semua di rumah sakit dan di apotek mana saja ya Bu ya. Iya. Jadi bukan hanya salah satu harus nembus di apotek rumah sakit salah satu itu aja. Iya, setiap rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas, klinik itu harus mempersiapkan obat sesuai dengan layanan kesehatannya. Jadi nggak ada Gitu. yang satu di sini ada di situ nggak ada tadi. Iya. Seperti Mas saya tadi nanya gitu. Itu kewajiban utuh harus ada di rumah sakit ataupun di klinik ataupun di puskesmas di mana dokternya meresepkan itu. Kalau tidak ada juga ada apotek di mana apotek bekerja sama dengan BPJS untuk menyiapkan obatnya. Ada juga ya Iya. Bu ya. Jadi kita nggak Gitu. pusing-pusing ya Bu. Iya. Makanya Bu, waktu saya telepon ke 50567 itu kan Iya. saya pencet Bu, dit, terus ada suara, halo Kemkes gitu Bu. Nah, iya. terus saya dengar, Aduh, harusnya halo Ucok. iya harusnya halo Uco Bu, tapi di sana bunyi gini, halo Kemkes gitu. Iya, halo Kemkes. Betul begitu, Cok? Betul begitu. Betul. Coba kau telepon 50567. Nanti Itu aku telepon. ada suara gini, halo Kemkes. Ah begitu. Terus kau jawab apa? Terus aku dengar formularium nasional. Itu macam apa Bu? Pengertiannya Bu? Formularium Jadi- nasional itu Bu. Iya, jadi tadi masalah-masalah obat-obatan. Jadi kalau formularium nasional itu buku yang isinya daftar obat-obat yang harus ada pada JKN, pelayanan kesehatan JKN. Karena itu adalah buku yang bukan yang berisi daftar obatnya. Daftar obat maksudnya. Iya. Obat ya Bu. Obatnya yang paling dibutuhkan. Ada 911 macam obat di dalam. Jadi lengkap itu ya. Untuk yang hipertensi juga termasuk. Oh, gitu, Bu. Iya. Sama ini, saya pernah juga baca radio Bu, ya kan? Baca radio. Baca radio mana kau? Oh maaf, dengar Bu maksudnya. Oh iya, Itu dengar. ada istilah e-katalog. Apa itu Bu e-katalog Bu? Itu elektronik katalog obat. Jadi Iya. kita bisa ngelihat katalognya gitu. Kita bisa melihat formularium nasional di internet atau di buku, bisa melihat elektronik katalog obat juga di internet, di websitenya. Lalu rumah sakit dan fasilitas kesehatan pesen obatnya lewat elektronik katalog. Jadi nggak ada alasan mengatakan wah obatnya nggak ada, Sudah nggak berjalan bisa. atau masih dalam tahap Sudah berjalan sejak 1 Januari, 1 Januari. 2014. Jadi kita Gitu. bisa nih yang nanya nih. Wah, Nanya apa kawan? gimana? Sebentar, ini udah saya daftarin juga Mas, saya daftarin Oh, waktu iya. seminggu yang lalu. Oh, bagus. Sudah terjamin gitu Sudah ya. terjamin, makanya bersyukur sekali bagus. punya juragan kayak Pak Husono. Oh, Udah hebat. ganteng, Baik lagi. Makanya ini teh JKN, teh JKN, Nanya, warung siapa ya, JKN. mau nanya apa? Iya, terus mau tanya nih, dengan sedemikian banyak peserta JKN yang ada Iya. di Indonesia, apa cukup itu stok obat yang ada di puskesmas? Oh, harus cukup. Sebab sebenarnya obat-obat itu berdasarkan perencanaan. Perencanaan dari puskesmas, dari rumah sakit, dari dinas kesehatan itu direncanakan semuanya untuk 1 tahun sebelumnya. Jadi 1 tahun di muka sudah tahu rencana kebutuhannya. Berapa kebutuhan yang Berapa kebutuhan harus disiapkan sudah tahu. Industri farmasinya secara nasional, secara keseluruhan sudah diketahui. Jadi kita tenang dong ya Bu ya, kalau pakai JKN Iya, itu tenang daftar aja ke saja. puskesmas, nggak perlu takut obatnya habis. Tidak perlu takut. Tadi Ais juga dengar generik sama paten tuh sama aja ya. Generik atau paten, yang generik atau generik bermerek sama saja. Sama aja Iya. fungsinya. Kalau paten itu masih dilindungi paten gitu. Baru satu-satunya artinya.
makin panik. Apalagi kalau kau dekat abang, lebih aman lagi tuh. Hati-hati. Makin susah hidupnya Is kalau sama Bang Ucok hidupnya. Masih ngutang aja kau, Cok. Ada ibu bang. Ibu Bakti agak sedikit mau nanya lagi nih Bu. Iya. Kalau misalnya itu kan tadi hipertensi gitu. Kalau Betul. misalnya orang yang habis operasi gitu kan yang penyakitnya berat-berat gitu Sesar, Bu. oh iya. Kayak wah joget dong. Kan, maksudnya kamu pernah sesar ya? Pernah operasi sesar? Enggak, kalau misalnya ada operasi. Yang jelas bukan Mas Tommy Sesar. Iya, bukan Iya ya. lagi bisa di-download Bu. Nih, kalau misalnya ada yang operasi jantung Bu kan itu kan penyakitnya berat. Nah, Iya. itu juga di Obatnya Di mahal cover, gitu, iya. Bu. Jadi di JKN ini kan ada sistem rujukan. Iya. Ada pelayanan kesehatan tingkat 1, ada pelayanan kesehatan rujukan. Yang tadi seperti Ditanyain, Ucok. anaknya Ucok. Iya. Ya. Nah, kalau sudah berat itu dirujuk ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi rujukan. Nah, misalnya rumah sakit tersier atau sekunder dulu ke tersier. Nah, untuk operasi berarti rawat inap kan? Nah, itu termasuk obatnya di dalam itu. Oh, jadi kita nggak usah beli lagi obatnya. Nggak usah, Bukan sudah fasilitasnya termasuk. aja gitu Sudah ya. termasuk. Semua udah termasuk. Sudah termasuk. Wah, enak ya Bu. Iya, betul. Untung saya udah daftar juga. Iya, tapi sehat-sehat tetap ya. Iya betul. Kesehatan itu harus tetap dijaga. Dijaga. Pokoknya JKN Pencegahan ya, program pencegahan pemerintah. tetap. Oh iya, Iya. pencegahan itu harus tetap. Tetap. Pokoknya JKN itu program pemerintah yang WOW. Wow banget kita. Kalau program utang program ucap. Nggak pakai itu, Cok. Itu loh apinya gue sama. Cuy, sebiak biasaan ini. Mau nyari Jadi penyakit. Ucok jadi udah sehat, nggak usah ngutang lagi, bisa kerja kan? Pokoknya aman bu. Aman. Oh iya, satu lagi Bu, satu lagi. Iya. Menyangkut kakak iparsnya Bakti, itu Iya. Mbak Bekti. Iya. Itu kan ayahnya lagi cuci darah tuh Bu. Nah itu gimana Bu? Kan harus cuci darah itu kan modalnya akal gitu Bu. Harus bolak-balik sampai seumur hidup. Nah itu Iya, gimana? itu termasuk juga. Pelayanan kesehatan seluruhnya termasuk. Oh jadi nggak sia-sia ya? Iya. Aduh, berarti walaupun dia di daerah juga di cover gitu. Di seluruh Indonesia. Indonesia. Tapi yang penting sudah daftar JKN. Nah, itu yang penting. Semua udah saya daftarin semua loh. Oh, bagus. Jadi ini mau di mana aja kita berada, sampai di pelosok-pelosok BPJS BPJS itu berlaku ya Bu ya? berlaku. Wah. Berlaku. Selama yang memang itu Iya. dirujuk ya Bu ya, rujukannya jelas gitu loh. Iya, sistemnya sudah jalan gitu ya. Pokoknya ada apa-apa, telepon ke 500 567. Begitu kita telepon ada suara. Halo Kim Kim. Good. Kau lupa 021-nya? 021 itu Jakarta. Yang itu Jakarta. Cari kode Oh, kalau iya. kode tinggal kasih kode.